Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia mengalami fase koreksi usai melemah 1,7% pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG kemarin ditutup di level 5.839. Seperti apa pergerakan bursa saham Bursa Efek Indonesia hari ini? Kita langsung memeriksanya langsung dengan jurnalis Metro TV Konita Rahman yang saat ini ada di Bursa Efek Indonesia. Konita, apakah IHSG pagi ini mengalami technical rebound menguat atau juga kembali mengalami pelemahan? Ya Leo, pada pagi tadi di pukul 9 IHSG sempat dibuka menguat tipis 0,08%. Lalu 2 menit kemudian IHSG terkoreksi hingga saat ini di pukul 9.38 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan melihat bersama di papan pergerakan di mana saat ini IHSG berada di zona merah atau terkoreksi 1,79% ke level 5.737 dengan turun 106 basis poin untuk trading volume atau volume perdagangan, yakni sudah 6,9 miliar lembar saham yang diperdagangkan. Sementara untuk nilai transaksi yakni sudah berada di angka 5,6 triliun rupiah. Hingga saat ini terdapat 175 saham menguat, 442 saham mengalami pelemahan, dan 117 saham stagnan. Sementara kami menghubungi terdapat analis Wahyu Laksono selaku analis komoditas yang menyebut bahwa tembusan 5.882 menunjukkan tekanan bearish masih potensial berlanjut. Target support terkuat berikutnya adalah 4.754 yang merupakan low September 2020. Untuk perdagangan hari ini, pergerakan indeks diperkirakan akan menguji pada rentang support terdekat 5.811. Jika level ini kembali jebol, indeks rawan mengalami pelemahan lanjutan untuk menguji area support psikologis berikutnya di rentang 5.700 sampai dengan 5.644. Sementara untuk resistance terdekat yakni berada di level 5.863 untuk meredam tren turun atau downtrend jangka pendek. IHSG harus mampu merayap naik dan bertahan di atas level ini terlebih dahulu sebelum perlahan mencoba menutup celah atau gap menuju ke area 5.950. Iya Leo? Ya Konita, kalau kita melihat beberapa saham yang menjadi penggerak bursa, berdasarkan turnover ya atau nilai transaksi, kalau kita lihat yang paling tinggi adalah saat ini Chandra Asri Pasifik dengan kode saham TPIA yang naik 9,4% di 1.500-an. Tapi di posisi kedua dan ketiga dan keempat adalah koreksi yang terjadi pada saham BBCA yang turun 4%, BMRI Bank Mandiri turun hampir 3%, dan BBRI yang turun 2,4% saat ini. Apakah pada posisi sekarang analis melihat ada peluang bagi investor untuk mulai melakukan buy on weakness karena IHSG sekarang sudah ada di relatif mirip dengan 5 tahun yang lalu, atau apa rekomendasi analis untuk strategi bagi investor saat ini, Konita? Ya, untuk strategi investasi saat ini, Wahyu Laksono menyampaikan bahwa terdapat 3 yang dapat dilakukan oleh investor, yakni yang pertama, wait and see dan jaga likuiditas, sehingga ia menyarankan jangan terburu-buru melakukan average down secara agresif, simpan porsi tunai atau cash yang cukup besar untuk mengantisipasi jika indeks kembali menguji batas bawah atau support psikologisnya. Lalu yang kedua yakni mencermati saham yang masih dikoleksi oleh asing. Di tengah kejatuhan kemarin, investor asing terpantau masih melakukan net buy selektif pada saham komoditas dan infrastruktur energi tertentu seperti MDKA dengan 100 miliar, lalu Adro 53,24 miliar, dan Dewa 44,84 miliar. Sektor ini mendapatkan kompensasi positif dari penguatan harga
komoditas global. Lalu yang ketiga yakni defensive swapping, pertimbangan untuk mengalihkan portofolio ke sektor defensif yang memiliki pendapatan atau basis aset berdenominasi dolar Amerika Serikat atau eksportir, atau amankan dana sementara pada instrumen berpendapatan tetap atau fixed income seperti reksadana pasar uang yang diuntungkan oleh tren kenaikan suku bunga acuan. Demikian yang Baik. dapat kami laporkan, Leo. Baik, kita tentunya akan melihat pergerakan bursa seperti apa dan juga pergerakan nilai tukar. Konita Rahman melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.